Halo semuanya, welcome to my channel. Balik lagi bersama gue Erina. Dan buat yang baru, tolong di-subscribe dulu ya channel gue. Nah, pada video kali ini gue pengen membahas 5 alasan kenapa obat semprot hidung kalian itu nggak berefek. Mungkin kalau kalian ada di video ini, berarti kalian adalah penderita rinitis alergi, atau setidaknya kalian mikir kalian adalah penderita rinitis alergi, atau lagi pilek aja gitu. Nah, oke, di video gue yang sebelumnya, gue udah membahas bahwa salah satu obat yang gue pakai untuk mengontrol gejala rinitis alergi gue adalah si Afamis, atau itu adalah merek dari salah satu kortikosteroid intranasal. Yang mana kortikosteroid intranasal ini adalah first choice obat untuk mengontrol gejala dari rinitis alergi menurut ARIA dan guideline rinitis alergi lainnya. Nah, alasan pertama yang gua udah kumpulin adalah cara pakainya salah. Jadi, untuk make obat-obatan yang kayak semacam inhaler gitu emang harus biasa dulu dan harus ngerti gimana caranya. Ya, kali ini caranya itu nggak akan terlalu gue bahas, jadi kalian bisa search aja gimana sih cara memakai yang benar. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Jadi misalnya kita tuh mesti bersihin dulu hidungnya. Jadi kalau misalkan kita lagi rinitis alergi dan banyak ingusnya, kalau misalkan ingusnya itu nggak kita buang dulu, obatnya itu nggak akan sampai di mukosa hidung kita. Jadi ya lebih banyak percumanya obatnya. Jadi efeknya juga nggak maksimal. Habis itu, jadi makainya itu mesti kita sedot. Banyak orang yang salah cuma nyemprot doang ke dalam hidungnya, tapi lupa untuk sedot. Kayak gitu. Jadi kayak harus di-inhale gitu. Terus ada juga mungkin salah nyemprotinnya itu kayak nggak sampai si nozzle-nya itu masuk banget ke dalam hidungnya, jadi nggak sampai juga deh ke dalam targetnya. Kemudian kedua adalah kita itu salah sangka. Salah sangka, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi gue mau kasih tunjuk dulu berdasarkan guideline ARIA 2019 ini yang baru. Katanya sih ada yang 2020 ya, cuman yang baru bisa gue dapetin itu yang 2019. Ya beda-beda dikit lah. Tapi ini yang treatment of allergic rhinitis in the German health system gitu, di Jerman. Jadi dia tuh di sini dibilang kalau onset of action takes place after a few days. Jadi kerja obatnya ini tuh baru bisa dirasakan setelah beberapa hari. Sementara orang salah sangka, dia kira abis make 5 menit langsung hilang, karena emang kerja obatnya itu perlu waktu beberapa hari. Atau ada juga sih ARIA yang biasa tuh bilang bahwa intranasal kortikosteroid saja atau ditambah dengan antihistamin, itu obat alergi, itu tidak efektif sebelum 2 jam. Jadi minimal aja 2 jam. Itu pun dalam setting penelitian, which is kayak kondisinya udah diatur sedemikian rupa gitulah. Jadi kesimpulannya adalah kalau pakai kortikosteroid intranasal, apalagi baru pertama kali coba, memang harus sabar. Dan bahkan bisa sampai 2 minggu baru kerasa. Tapi kalau menurut pengalaman gue pribadi, itu ngefek banget, bagus banget. Dan emang semua guideline rinitis alergi itu first choice-nya adalah kortikosteroid intranasal. Dan kenapa mereka taruh itu sebagai first choice? Karena berdasarkan potensi, dia itu lebih di atas obat-obatan yang lain. Kemudian berdasarkan efek sampingnya, dia juga di atas yang lain. Nah, selain itu ada nih salah sangka yang kedua. Jadi pernah ada orang yang komen di video gue yang sebelumnya, dia bilang dia pakai Afamis, dia bilang tuh nggak ngefek. Terus dia pakai obat semprot lain yang namanya, lupa kalau nggak salah, Afrin atau Iliadin gitu, which is itu adalah obat dari kelas yang berbeda. Jadi itu bukan kortikosteroid intranasal, tapi sama-sama semprot hidung. Jadi
si obat itu tuh sebenarnya dekongestan. Nah, dia bilang pakai obat itu langsung bisa, dia bilang gitu. Nah ya jelas aja di sini emang bakal kayak gitu efeknya, karena obat dekongestan itu akan dengan cepat mengempeskan gejala hidung tersumbat. Jadi dia tuh 5 menit aja udah langsung kempes hidungnya, jadi nggak bakal kesumbat lagi. Cuman obat dekongestan ini nggak bisa ngatasin rinitis alergi secara menyeluruh gitu loh. Dia cuma bisa ngatasin hidung tersumbatnya doang, dia nggak bisa ngatasin bersin-bersinnya, dia nggak bisa ngatasin mata gatal. Kongestan intranasal ini dapat menimbulkan yang namanya rebound congestion, yaitu kalau misalkan kita makainya kelamaan nih, kayak misalkan cuma boleh beberapa hari doang, nggak boleh terlalu lama. Kalau misalkan makanya terlalu lama, sekali kita nggak pakai, dia malah akan berbalik menjadi tersumbat banget hidungnya gitu. Makanya pemakaian dekongestan itu yang kayak Afrin atau Iliadin itu cuman bagus untuk pas awal-awalnya doang, tapi harus dilanjutin terus dengan kortikosteroid intranasal itu, karena dialah yang bisa dipakai untuk jangka panjang dan bisa mengcover semua gejala. Cuman memang dia itu butuh waktu untuk dari kita awal pertama baru pakai sampai bekerja obatnya. Ini alasan yang ketiga ya. Jadi alasan yang ketiga itu adalah obat udah terlalu lama dibuka sehingga potensinya turun. Maksudnya apa? Jadi setiap obat-obatan kayak misalnya itu kortikosteroid semprot, terus salep atau krim apapun itu. Nah, mereka itu kan zat kimia. Jadi mereka itu sekali dibuka makin lama tuh akan turun potensinya. Jadi kayak pertama masih bagus, efeknya kita bisa optimal, lama kelamaan dia akan hilang efeknya. Nah, itu biasanya tuh kayak sekitar sebulanan gitu. Makanya kadang suka kalau obat-obatan kayak salep gitu, dokter suruh taruh di dalam kulkas. Nah, itu supaya tahan biar dia lebih awet, biar potensinya itu nggak terlalu cepat turun gitu. Jadi kalau misalkan si steroid intranasal sendiri itu kayak Avamis itu tuh ada tulisannya dipakainya sebulan. Nah, itu tuh karena itu salah satunya karena potensinya akan hilang gitu. Jadi dia udah nggak jamin lagi nih obatnya ini bakal se-efek kalau dia baru dibuka kayak gitu. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat, dosisnya nggak sesuai atau salah obat. Jadi gue campur dua ini jadi satu aja. Yang pertama dosisnya nggak sesuai. Jadi berdasarkan ARIA 2019 yang ini nih, gue kasih lihat contoh tabelnya. Jadi ada yang namanya klasifikasi dari terapi yang digunakan untuk rinitis alergi. Misalkan nih yang T1 menggunakan non-sedating antihistamin, atau T2 INCS itu intranasal corticosteroid, atau T4 oral corticosteroid. Nah, itu kan beda-beda nih, T1, T2, T3, T4. Itu tuh ditentukan berdasarkan keparahan dari gejalanya, gejala yang kita derita gitu. Nah, bisa aja kalau misalkan kamu tuh gejalanya yang butuhnya T4 gitu kan, T4 kan oral corticosteroid, baru ditambah yang lain. Kalau misalkan kalian gejalanya parah banget terus dapetnya INCS doang, ya kurang gitu kan. Jadi ya efeknya nggak kerasa banget, jadi kayak seolah-olah nggak mempan gitu loh, padahal emang salah. Kemudian alasan yang terakhir adalah ini yang paling udah nggak enak sih. Jadi kayak nggak tahu lagi mau digimanain. nggak juga. Jadi alasan yang kelima ini adalah resisten terhadap steroid. Nah, berdasarkan jurnal yang ini nih, jadi di sini tuh dibilang enterotoksin dari Staphylococcus itu bakteri akan menginduksi ekspresi dari DR beta dan resistensi steroid. DR beta itu reseptornya. Jadi setiap obat itu di dalam tubuh kita akan berinteraksi gitu dengan reseptor. Itu kayak jadi udah ada pasangannya masing-masing lah setiap zat-zat apapun yang nempel yang akan berefek di tubuh kita. Nah, terus si Staphylococcus ini akan membuat terciptanya
reseptor glukokortikoid beta, yang mana dia akan bikin resistensi steroid, jadi kayak nggak ngefek lagi gitu loh dikasih steroid. Nah, udah itu aja deh buat video kali ini. 5 alasan kenapa sih mungkin obat semprot hidung kamu itu nggak ngefek di rinitis alergi kamu. Kalau misalkan punya pertanyaan lain ataupun ya apapun lah, terserah, boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan share juga video ini. Oke, bye bye, see you in my next video.